puasa zakat lin simurah kan lem ulama baru puasa kan mensah Ya. tidak nampak Ya, beda pendapat. masuk ke sini kampung dia masyarakat tu Ya, secara akal. Dalam kitab Jamul Jawame, Imam Subki mentarjihkan pendapat yang mengatakan bahwa tertegah taklif pada si mukrah. Si mukrah tertegah taklif, sama seperti si ghafil dan si mulja. Imam Zakaria Al-Ansari ketika mengikhtisar kitab Jamul Jawame membalik tarjih Imam Subki, mengatakan bahwa si mukrah tidak tertegah taklif. Dalam arti kata sah mentaklifkan kepada si mukrah secara akal. Sah mentaklifkan si mukrah dengan mukrah alih dengan 2 surah, dan sah mentaklifkan si mukrah dengan nakid mukrah alih 2 surah. Sama dengan secara akal sah mentaklifkan si mukrah dengan 4 surah. Oke? Akan tetapi yang hukum secara syariat hanya 2 surah. Bismillahirrahmanirrahim. Jinaba wa qaulul awwalu lil asy'ariyah watsani lil mu'tazilah. Dan bermula pendapat yang pertama itu sabit bagi asy'ariyah. Bagi asy'ariyah. Pendapat yang pertama yang mengatakan sah boleh mentaklifkan si mukrah, itulah pendapat Asy'ariyah. Wasani dan bermula qaulun sani itu sabit milik Mu'tazilah. Itu adalah pendapat Mu'tazilah yang mengatakan bahwa si mukrah tidak sah taklif, tertegah taklif. Wasahhahul aslu dan mentashih akannya pendapat yang kedua oleh asal mentarjihkan pendapat yang kedua asal, yaitu Imam Subki dalam kitab Jam'ul Jawame. Oleh asal adalah Imam Subki dalam kitab Jam'ul Jawame. Imam Subki dalam kitab Jam'ul Jawame mentarjihkan pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa si mukrah tertegah taklif secara akal, boleh dengan 4 surah. Wa raja'a anhu ilal awwali akhiran, dan merujuk mencabut anhu daripadanya pendapat yang kedua ilal awwali kepada pendapat yang pertama akhiran pada akhirnya Imam Subki mentarjihkan pendapat yang pertama, yaitu dalam kitab Asbah wan Nadhair. Dalam kitab Asbah wan Nadhair, Imam Subki mentarjihkan pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa tidak tertegah taklif si mukrah. Boleh dirujuk. Dalam arti kata Imam Zakaria Al-Ansari menulis kitab Jam'ul Jawame terlebih dahulu, kemudian barulah ditulis kitab Asbah wan Nadhair. Isi pendapat Imam Zakaria antara kitab Jam'ul Jawame dengan kitab Asbah wan Nadhair berbeda. Yang pertama, dalam kitab Jam'ul Jawame Imam Zakaria mentarjihkan pendapat yang kedua, kemudian dirujuk, dicabut, memutar haluan kepada pendapat yang pertama dalam kitab Asbah wan Nadhair. Boleh? Kitab Asbah wan Nadhair. Jadi Asbah wan Nadhair Imam Subki lebih terdahulu daripada Asbah wan Nadhair Imam Jalaluddin As-Suyuti. Walaupun yang masyhur dalam fikih Syafi'i adalah Asbah wan Nadhair Imam Suyuti. Awal dalam kajian kitab Asbah wan Nadhair Izah Qawaid Fiqhiyah, pernah sampaikan filosofi, pembentukan, perkembangan kitab Asbah wan Nadhair daripada setiap mazhab. Pernah sampaikan. Siapa yang pertama yang menulis dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hambali.
Siapa yang mempopulerkan pertama kali? Wa adraja, wadah, enak kah? Wa adraja fima sahahahu, dan memasukkan ianya Imam Subki pada barang yang mentashih ianya Imam Subki hu akannya barang. Itu barang yang ditashih oleh Imam Subki adalah pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, wadah. Pendapat yang ditashih oleh Imam Subki adalah pendapat yang kedua, akan tertegah taklif mukrah alal qatli, di atas membunuh. Contoh, si Zaid memaksa si Umar untuk membunuh si Jamilah. Maka si Umar tersebut tidak akan ditaklifkan ketika membunuh si Jamilah. Oke? Si Zaid memaksa si Umar untuk membunuh si Jamilah. Si Zaid memaksa si Umar untuk membunuh si Jamilah. Maka di atas pendapat yang menyatakan tertegah taklif si mukrah, maka si Umar tidak akan ditaklif. Tidak akan ditaklifkan dengan mukrah alaih, dan juga tidak akan ditaklifkan dengan nakid mukrah alaih. Mentaklifkan dengan mukrah alaih yaitu mentaklifkan untuk membunuh Jamilah. Mentaklifkan dengan nakid mukrah alaih adalah dengan tidak membunuh Jamilah. Di atas pendapat yang menyatakan bahwa tertegah taklif si mukrah, maka si Umar tidak akan ditaklif. Tidak akan ditaklifkan dengan mukrah alaih, dan tidak akan ditaklifkan dengan nakid mukrah alaih. Wadah? Wadah? Apakah si Umar itu berdosa? Berdosa. Ulama sepakat bahwa si Umar itu berdosa karena membunuh si Jamilah. Wadah? Taja, maka butuh dihajatkan kepada jawab daripada dosa si katil. Si katil si Umar, wadah? Si Umar si katil. Daripada dosa si katil yang diijma'kan alaihi, di atasnya dosa, bi annahu, dengan cuma dijawab. Ila jawab bi annahu, dengan bahwa sungguhnya dosa laisa li ikrah, tidak ada ianya dosa itu sabit karena ikrah. Jadi ketika kita mengatakan bahwa si mukrah tidak akan ditaklifkan, si mukrah tidak akan ditaklifkan, dibawakan satu konteks. Si Zaid memaksa si Umar untuk membunuh si Jamilah. Kemudian si Umar membunuh Jamilah. Apakah si Umar itu berdosa? Sepakat para ulama mengatakan bahwa si Umar berdosa karena membunuh. Timbul pertanyaan, jika memang si Umar berdosa, jika memang si Umar tidak ditaklifkan, mengapa si Umar berdosa? Itulah timbul pertanyaan. Jika memang si Umar tidak ditaklifkan, mengapa si Umar berdosa? Butuh kepada jawaban. Pertanyaan. Jika memang si Umar tidak ditaklifkan, mengapa si Umar berdosa? Padahal dia tidak ditaklifkan. Fahtuja, maka dibutuhkan kepada jawab dengan bahwa sungguhnya dosa tidak ada, ya dosa lil ikrah, itu sabit bagi ikrah. Jadi dosanya bukan karena ikrah, akan tetapi karena itsar, memprioritaskannya si katil akan dirinya si katil dengan kekal di atas, dengan hidup ala katilihi, di atas katil bermakna maktul, di atas maktulnya si katil. Jadi dosa si Umar bukan karena paksaan membunuh, akan tetapi karena dia memprioritaskan kehidupannya ketimbang kehidupan orang lain. Butuh kepada jawab. Boleh? Wala marajahnahu la yuhtaju ila jawab. Dan di atas barang yang kami tarjih akannya barang. Marajahnahu adalah la mukrah adam. Tidak tertegah taklif si mukrah. Marajahnahu adalah tidak tertegah taklif si mukrah. Tidak tertegah taklif si mukrah sama dengan boleh taklif si mukrah. Sama dengan
Ma rajahnahu itulah boleh taklif si mukrah. Boleh. Kak, yang kata persingkat kosakata tadi. Berarti kau berbeda pendapat berikut. Mana Haji? Yang berikut kan tertegak taklif. Pak dari taklif. Yang kata li asal yang tidak taklif mukrah di akhir pom. Menyuma rajah nahunya. Adam tertegah taklif. Adam tertegah taklif sama dengan boleh tak? Itulah ilah. Ma rajahnahu ala ma rajahnahu dan di atas pendapat yang kami tarjihkan hu akannya pendapat yaitu boleh taklif si mukrah. Boleh. La yuhtaju ila jawab, tidak dibutuhkan kepada jawab, tidak butuh kepada jawab. Mengapa si Umar berdosa? Karena si Umar membunuh. Emangnya si mukrah ditaklif? Ya ditaklif. Boleh. Jelas. Jadi berdosanya karena membunuh. Paksaan, walaupun paksaan tetap ditaklif. Oleh jelas dosa si katil yang dimujma' alih. Apabila dosa si katil yang dimujma' alih. Apabila sebaliknya si katilnya hana si Umar melakukan nakib mukrah alih. Apakah dia akan diberikan pahala? Babnya dosa akan secara ijma'. Tapi pahala. Dan kan alasannya karena dia tidak memprioritaskan diri sendiri ya. Nah, menumpuk pahala. Menumpuk pahala karena memprioritaskan kehidupan orang lain. Balik mana? Isar kehidupan orang lain. Dari dia mujma' alih sih, bre. Mujma' alih sama dengan menyajih mujma' alih yang mujma' alih payah dah kalau le. Mujma' alih. Kanan. Namanya, tiga meter, nama meter, hana kecil ni, dalam kitabnya na, dalam kitab, kalau meter juga, tinggal dalam kitab dia tolong kulu na. Hai, tunggu, sang tadi dia mana orang nak? Kamu tu terang ya mana sih? Kau enggak, buat. Wa min taujihima nanti kan hana mentang. Wa min taujihima dan daripada alasan keduanya, alasan dua pendapat. Wa min taujihima dan daripada alasan keduanya, alasan pendapat Afsah dan pendapat Ki. Boleh? Alasan pendapat Afsah mengatakan bahwa karena imkan fi'il. Betul? Alasan pendapat Afsah sehingga mengatakan bahwa tidak boleh mentaklifkan si mukrah alih karena mungkin fi'il. Imkanil fi'ali. Dan alasan pendapat Ki adami kudrah ala imtisal. Itulah alasan keduanya. Alasan pendapat Ki dan alasan pendapat Afsah. Yu'alamu diketahuikan akan bahwa sungguhnya pekerjaan la khilafah hana jenis khilaf baina fariqaini di antara dua buah kelompok. Itu pendapat kelompok Asy'ariyah dan kelompok Mu'tazilah. Hana khilaf. Mana hana khilaf adalah mahal khilaf tidak bersatu. Hanya terjadi khilaf hanya dari sudut pandang. Ulama Asy'ariyah mengatakan liimkanil fi'ali karena mereka melihat kepada perbuatan sebelum mubasyarah. Mu'tazilah mengatakan istihalati li adami kudrah karena melihat kepada perbuatan ketika mubasyarah. Sebelum mubasyarah apakah kita mampu mengerjakan perbuatan secara imtisal? Mungkin mengerjakan perbuatan secara imtisal. Dan sebelum mubasyarah kita juga mampu mengerjakan nakid daripada mukrah alih. Enggak, dipaksakan dong. Gelem dong. Sama dengan kita yang mampu mengerjakan nakid daripada mukrah alih, yaitu dua atau Boleh? Sedangkan Mu'tazilah melihat kepada perbuatan ketika mubasyarah.
apakah kita mampu mengerjakan perbuatan mukrah alih berbarengan dengan nakid? Seseorang berdiri tapi duduk. Ya. Ya. Dan nakid ini dua yang kan. Mampukah dia mendatangkan nakid sedang mengerjakan mukrah alih? Mukrah alih adalah berdiri. Nakid mukrah alih adalah duduk. Mampukah dia mendatangkan nakid mukrah alih sedangkan dia sedang berdiri? Tidak. Jadi itulah dua alasan sehingga mereka mengatakan ternafi taklif mukrah dengan mukrah alih. Mengapa? Karena ternafi imtisal. Ternafi taklif si mukrah dengan nakid mukrah alih. Mengapa? Karena dia tidak mungkin mendatangkan nakid sedangkan dia sedang mengerjakan mukrah alih. Nah, jadi dari alasan keduanya dapat dipahami bahwa hanakhilaf. Makna hanakhilaf adalah khilaf yang terjadi hanyalah dari sudut pandang yang berbeda. Boleh? Kalau gula. Lafzi dia. Lafzi. Summa ma dzukira min taklifil mukrah fi taklifil mukrah. Kemudian bermula barang yang disebutkan akannya barang ma tersebut khilaf. Kemudian bermula khilaf. Yang disebutkan akannya khilaf pada taklif si mukrah. Dialnya khilaf kalamul usuliyin, itu kalam usuliyin. Jadi tentang apakah si mukrah tertegah taklif atau tidak tertegah taklif, itulah khilaf-khilaf yang terjadi di sisi ulama usuliyin. Oke? Wa ammal fuqaha, dan adapun bermula ulama fuqaha fadzarabat, niscaya maka berbeda-bedalah jawaban-jawaban mereka itu padanya taklif si mukrah bihasabi, dengan sekira-kira kuat dalil. Maka terjadi pendapat yang berbeda-beda di sisi ulama fikih, apakah si mukrah itu ditaklifkan atau tidak. Famaratan kata'u bima yuwafiqu adama taklifihi, dan maka pada satu kali mengkata, karena ada khilaf lain mengatakan mentarjih. Ada khilaf pertama mengkata oleh mereka itu dengan barang-barang yang sesuai ianya barang. Adama akan adam adalah maf'ul qata'u. Oke? Qata'u maf'ulnya adalah adama. Mengkata oleh mereka itu pada barang-barang yuwafiq yang sesuai yang barang, pada konteks-konteks yang sesuai akan adamnya taklif si mukrah. Sama dengan ada sebagian ulama mereka mengatakan pada konteks-konteks tertentu akan adam taklif si mukrah. Si mukrah tidak ditaklifkan pada konteks-konteks yang sesuai. Kadang seperti tiada sah akadnya si mukrah dan halalnya akad. Jadi akad-akad yang dilakukan oleh si mukrah itu tidak akan sah dan tidak akan halal. Oke? Tidak akan halal. Nah, sebenarnya tiada taklif si mukrah. Wakal talafuz, dan seperti mengucap dengan kalimat kufur. Wakal buhu, dan bermula hatinya seorang itu tetap dengan iman. Jadi hatinya beriman, mengucapkan dengan kekufuran. Kah kaukun Allah itu dua, mahang tembak. Yakun Allah itu dua. Apakah dia akan jadi kafir? Tidak. Wa maratan, berubah apakah? Sabar. Wa maratan, dan pada satu kali mengkata oleh mereka itu pada barang-barang yang dengan barang-barang yang suainya barang akan itu adalah maf'ul pada qata'u, akan taklifnya si mukrah alif ka ikrahil harbi, seperti ikrah si harbi, wal murtad, dan si murtad alal Islam, di atas Islam, wa nahwihi, dan seumpamanya Islam, mimma, daripada barang-barang yang bermula dengan barang ikrahun bihaqqin, itu ikrah bihaq. Oke.
Wa maratan, dan pada satu kali mentarjih oleh mereka itu merajih. Jadi yang pertama pendapat pertama kata, pendapat yang kedua kata, pendapat yang ketiga rajih. Rajih beda dengan kata. Dan pada satu kali mentarjih oleh mereka itu akan barang yang suanya barang akan yang pertama, yaitu imtina taklif. Yang pertama al-awwal itulah imtina taklif. Ka ikrah saim, seperti ikrah saim orang yang berpuasa alal fitri di atas berbuka. Dan ikrah siman yang bersumpah ia nyaman akan mengerjakan ala syai' di atas suatu. Fa innahu, maka sesungguhnya seorang la yuftiru, itu tidak terbuka yang seorang, tidak terbuka puasa, wala yanhasu, dan tidak melanggar sumpah ianya seorang dengan mengerjakan demikian ala rajih, di atas pendapat rajih. Jadi kalam lafdun nasyrun murattab, lafun nasyrun murattab. Jadi yang pertama kembali kepada yang pertama, yang kedua kembali yang kedua. Fa innahu la yuftiru kembali kepada ka ikrahis sahib, wala yanhasu kembali kepada ikrahiman halafa fi'lan ala syai'. Boleh? Wa manatan, dan pada satu kali mentarjih oleh mereka itu fuqaha akan barang-barang yang suanya barang akan yang kedua, yaitu adam tertegak taklif sama dengan ta'alluq taklif. Ka ikrah, seperti ikrah alal katli, di atas membunuh. Fa innahu, maka sesungguhnya membunuh itu berdosa yang seorang bil katli dengan sebab membunuh ijma'an, secara ijma'. Wa yalzamuhu, dan lazim akannya si katil oleh zaman, oleh membayar kawadan kawat yang kisas, au malan atau harta menyaikum ahli waris, ala rajih, di atas rajih. Boleh? Dah nak pilih surah. Kan karena segala surah kampung, beda surah habis tu. Mana? Ada surah kampung wah. Ka nak dah sana. Ka nah. Apa deh? Perbedaan rajih dengan qat'ah. Rajih nak khilaf, qat'ah nak khilaf. Apa? La yukalu, tidak dikatakan orang at-ta'bir, bermula ta'bir bitaklif kasirun, itu terbatas, alal wujub, di atas wujub, wal hurmah, dan haram. Jadi jangan pernah, Imam Zakaria mengatakan, jangan pernah mendebat ibarat saya ketika mengatakan imtina taklif, bahwa perkataan saya hanya terbatas kepada wajib dan haram. Boleh? Boleh kan? Gubah kan, sekarang debat. Ya kan? Yo namanya mungkin debat lagi kamu. Wal aula ta'biruhu bi hukmus taklifi wala imtina hukmu taklifi. Yang paling benar ke imtina taklif, karena imtina taklif hanya terbatas kepada wajib dan haram. Sebelum didebat awal jawab. Awal nak jawaban mendebatan. Apa nah? Wala yukalu, dan tidak dikatakan orang at-ta'bir, bermula ta'bir dengan taklif, yaitu pada awal, yaitu ketika Imam Zakaria Ansari mengatakan imtina taklif, taklif ghafil wal mulja. Tidak dikatakan orang bermula ta'bir dengan taklif itu terbatas di atas wajib dan haram, binaan karena berpijak di atas debatan tersebut yang mengatakan bahwa ta'bir dengan taklif terbatas di atas wajib dan haram, berpijak di atas bahwa sungguh taklif itu ilzamu ma fi khulfah, ilzam mengharuskan barang yang sabit padanya barang itu khulfah. Jadi ketika taklif ditarifkan dengan ilzamu ma fi khulfah, dan tarif tersebut merupakan tarif yang pendapat kuat, sama dengan taklif hanya terbenar kepada wajib dan haram. Boleh? Li'anana, mengapa tidak dikatakan ta'bir ilah sampai habis? Li'anana, karena kami namna'u, kami tegakkan demikian. Bahwa ta'bir imtina taklif itu bukan hanya terbatas kepada wajib dan haram, tapi juga syumul kepada mubah, makruh dan sunat. Boleh?
Lianana karena basu kami namna'u kami tegakkan demikian fa inna ma adahuma. Karena fa ta'lil fa inna ma karena barang adahuma selain keduanya, yaitu selain keduanya wajib dan haram, lazimun itu lazim bagi taklif. Karena selain keduanya yaitu nadab, mubah, makruh, khilaf aula itu adalah lazim bagi taklif. Apabila sebut taklif maka sebut lazim taklif. Faham? Apabila sebut haram dan wajib maka sebut pula sunnah, mubah dan kirahah. Faham? Jadi ma'adahuma barang selain keduanya yaitu nadab, makruh, khilaf aula, itu adalah lazim taklif. Faham? Apabila sebut taklif maka sebut lazim taklif. Karena laula wujuduhu, karena jikalau tidaklah wujud, tidak adalah wujudnya taklif, niscaya tidak diperdapatkan akan barang sebelum keduanya. Apabila tidak ada taklif maka selain keduanya tidak akan diperdapatkan. Apakah hukum mubah itu ada sebelum adanya wajib? Tidak. Mubah itu baru ada ketika adanya wajib. Apakah hukum mubah itu berlaku sebelum datangnya syariat? Tidak. Kapankah hukum mubah dan hukum sunat itu berlaku? Ketika datangnya syariat. Oke. Karena jikalau tidak adalah wujudnya taklif, niscaya tidak diperdapatkan akan barang selain keduanya wajib dan haram. Ala, adakah tidak engkau lihat kepada ternafinya taklif sebelum biasa? Ternafinya taklif sebelum biasa. Ala dara ila intifai ma'adahuma. Ini intifai. Oh ya juga. Ala dara adakah tidak engkau lihat akan ternafinya barang selain keduanya sebelum biasa seperti ternafi taklif. Jadi ternafi ma'adahuma itu sama seperti taklif. Ternafi taklif, ternafi ma'adahuma. Sebut taklif, sebut ma'adahuma. Jadi memang secara zahir, memang secara sharih tidak masuk, tidak sumul kepada ma'adahuma, tapi secara lazim sumul kepada ma'adahuma. Oke. Jelas. Kemudian. Secara melazimi lazim. Ketika sebut taklif ya sebut selain keduanya. Dia dah pegat lagi bersebut lagi ilzam ma fi khulfa kan ada menghanam lazimi. Ya. Berarti kita ada lagi yang lain. Ya, lazim ji adalah lazim sebut. Pajan sebut sebelum datang syariat, apakah sebut taklif? Tidak. Ketika datang syariat, apakah sebut taklif? Ketika sebut taklif, apakah sebut mubah? Renan Imam Zakaria melihat sehingga sebut nuzul. Kana. Kah. Kemudian. Nah, mana? Nah, mana? Udah. Katain nah. Belum. Mau belah kasih dah. Kasih nah. Kasih dah. Singo. Apa nama? Ya tawayatan laku khitab. Tapi baca dulu ya. Ino ya. Ada kasih bang? Kasih. Dan aku mustaqim, kasih aku mustaqim. Aku mau dulu. Allahu Akbar Allah.
Iya, ayatan bapi. Allah. Allahu Akbar.